Assalamualaikum Pak Mulki. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu Oh. bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga. Pak Mulki mau melakukan coaching ya? Iya Bu. Kebetulan hari ini jadwal saya melakukan coaching. Oh iyalah, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer. Saya akan melihat proses Pak Mulki melakukan coaching nanti ya Bapak ya. Namun sebelum Bapak memulai percakapan ini, nanti ini ada beberapa hal yang harus saya jelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya lakukan nanti ya Bapak ya. Selama coaching nanti untuk rubrik penilaiannya, acuan saya adalah saya berharap dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip seorang coach. Apa itu prinsip seorang coach? Yang pertama permintaan, yang kedua proses kreatif. Nanti Bapak melaksanakan aktif enggak coaching dengan coachnya dan memaksimalkan potensi. Dalam tentunya Bapak juga memiliki, nanti akan saya lihat Bapak itu memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present atau kehadiran penuh terhadap coachingnya. Bapak mendengar sebagai coach, mendengarkan aktif terhadap coachingnya, dan bisa nggak Bapak sebagai coach mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa ya Pak ya. Dan saya berharap nanti ketika melakukan coaching jangan lupa menerapkan alur kita ya Pak, yang mana terdapat tujuan, identifikasinya, rencana, tanggung jawab. Nah, inilah rubrik penilaian yang saya jadikan sebagai acuan dalam mengamati Bapak. Bagaimana Pak? Bisa dipahami? Bisa Bu. Nah, baik Pak. Kalau begitu, selanjutnya Pak, sebelum proses coachingnya ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching nanti? Kompetensi yang saya kembangkan itu Bu, ada 3. Yang pertama kehadiran penuh. Ya. Yang kedua saya nanti mendengarkan secara aktif. Ya. Kemudian yang ketiga Bu, saya memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Berarti ada 3 kompetensi ya Pak ya. Iya. Kehadiran penuh, kehadiran pertanyaan berbobot, dan keaktifannya nanti ya Pak ya. Baik, dari 3 kompetensi itu mana spesifik kali yang akan Bapak kembangkan dalam coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan kali Bu itu tentang pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Oke Pak, pertanyaan berbobot ya Pak ya. Iya Bu, pertanyaan berbobot untuk coaching tadi. Ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, perihal indikator ketercapaian itu kira-kira tolak ukurnya gimana nanti ya Pak? Karena saya di sini kan nantinya saya lebih ke memberikan pertanyaan berbobot Bu. Jadi dengan pertanyaan berbobot itu nanti saya akan menolak tolak ukur saya dengan pertanyaan berbobot tadi. Saya dapat memberikan solusi bagi coach saya nantinya Bu. Itu sebagai indikator tujuan pengembangan yang saya ingin. Dapatkan solusi nanti ya Pak ya. Iya, dari pertanyaan berbobot. Baiklah Pak, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait proses meliputi serta kemudian ide-ide solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal ya Pak ya. Sehingga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Baiklah Pak, semoga coaching yang Pak laksanakan nanti berjalan. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Putih. Waalaikumsalam Pak Mulki. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Mulki gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik juga Bu. Hari ini kita coaching sebentar ya Bu ya. Jadi kita coaching sebentar Bu. Apa yang ingin Ibu ceritakan tadi? Permasalahan mungkin yang ada di sekolah, di rumah, pembelajaran dan sebagainya. Ini Pak, saya minta waktunya ya Pak ya, mudah-mudahan tidak mengganggu Bapak. Jadi saya ingin menjumpai Bapak karena ada unek-unek di hati saya ini, pertama di kelas ya Pak ya, di mata pelajaran saya.
jam mata pelajaran lain itu dia masuk, tapi di jam saya dia tidak masuk. Jadi saya merasa apakah salahnya di saya gitu, tidak kompeten seperti dulu, atau memang siswanya jenuh sama saya juga tidak paham. Ini waktu kita nih hanya 10 sampai 15 menit ya Bu. Ya, Jadi Pak. apa harapan yang ingin Ibu capai dalam pembicaraan kita hari ini? Yang saya capai, siswa tersebut hadir ya Pak di kelas saya. Pokoknya masuk kembali di kelas saya dengan konsisten gitu Pak. Setiap mata pelajaran saya harus masuk. Berarti yang harapan Ibu, tujuan yang akan Ibu inginkan itu siswanya hadir ya Bu. Iya. Jadi hadir setiap hari, tidak apa namanya, tidak pernah telat lagi atau tidak pernah masuk lagi. Ini sejauh yang Ibu ketahui, apa nih penyebab anak murid ini sering tidak masuk dengan mata pelajaran ini? Jadi sejauh ini saya baru menelusuri dari teman-teman sekelas saja ya Pak ya. Iya. Ketika saya masuk, ketika saya absen, si A tersebut mana masuk Bu, gimana? Tadi jam pelajaran sebelumnya masuk atau tidak? Ada Bu, hadir Bu. Ketika pergantian jam di jam saya, siswa tersebut tidak hadir, gitu kan Pak. Sudah 3 kali pertemuan seperti itu. Kemudian saya ajukan ke wali kelas. Pak. Jadi selain dari Ibu menanyakan ke siswa tadi, ada nggak yang sudah maksudnya identifikasi lain yang Ibu lakukan selain dari bertanya ke kawannya? Ya, untuk sementara ini saya masih mengidentifikasi siswa tersebut tidak masuk karena pengaruh dari kelas lain Pak. Jadi karena kan kalau ini kan siswanya jurusan TP ya Pak, itu dicampur laki-laki dan perempuan kelasnya heterogen. Jadi kalau di sekolah itu kan jurusannya kita kan Pak itu ya, jurusan otomotif gitu kan. Jadi kadang-kadang siswa yang laki-laki di kelas itu jurusannya ada perempuannya itu mereka itu bergaulnya juga ke kelas lain, jurusan lain gitu. Jadi jurusan lain otomotif itu biasanya kenakalannya itu agak lebih menonjol gitu Pak, lebih aktif dia untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran di sekolah gitu kan. Jadi saya takutnya saya baru beberapa kali melihat dia bersama anak kelas lain ketika jam istirahat atau ketika belum masuk itu dia bersama anak kelas lain gitu Pak. Saya takut ada pengaruhnya yang tidak baik dengan dia. Itu tadi kan tadi anak kita ini kan anak yang Ibu yang sering terlapar itu ya Bu ya. Itu bagaimana dengan waktu jam pelajaran Ibu? Apakah berpengaruh tidak? Karena mana tahu jam pelajaran di jam terakhir atau seperti apa gitu Bu. Ya memang sih jam pelajaran saya itu kan produktif ya Pak ya. Itu setelah istirahat sholat zuhur gitu ya. Pak, agak siang sih, agak siang ya, bukan agak siang. Jadi itu zuhur itu kan waktu istirahatnya lumayan panjang ya Pak, sekitar 45 menit. Jadi itu kan sebenarnya waktu istirahat ya sholat zuhur. Tapi kadang-kadang ada beberapa siswa yang tidak melakukan sholat, mereka malah main-main karena ini sekolah ini pagarnya hanya pagar hati gitu ya kan Pak. Jadi kadang-kadang hati anak-anak pun juga kadang meleset gitu dia keluar pagar. Kadang-kadang sudah bel masuk itu tidak kembali karena kan tidak kedengeran di luar sekolah gitu Pak. Ke belakang sekolah biasanya Pak, daerah selesai Pak. Jadi yang saya tangkap tadi ya Bu ya, karena waktunya setelah sholat zuhur ya Bu ya, kemudian mungkin dari kawan-kawannya dan kawan-kawannya itu yang menyebabkan anak ini tidak pernah masuk. Jadi menurut Ibu nih, idealnya anak ini seperti apa? Kalau menurut saya, karena saya ini dulu produktifnya ya Pak, anak produktif TET itu idealnya itu memang anak itu dalam arti bukan berarti takut guru, memang patuh aturan, tak aturan, Pak. Jadi saya inginnya
idealnya sama ibu dia kembali ke kesepakatan kelas yang kedua. Kembali ya Bu ya. Ya. Jadi dia kembali lagi ke kelasnya, tidak terpengaruh lagi ya Bu Iya. ya dengan orang-orang di sekitar. Karena ini memang jamnya jam rawan ya Bu ya. Iya. Jam setelah sholat ini kan panjang. Jadi mungkin bisa jadi ngikut-ngikut kawannya dia Bu Iya. ya. Gitu Bu. Tentu karena dalam pembelajaran ini ketika kali ini Iya. apa yang sudah Ibu lakukan nih? Yang sudah Ibu lakukan terhadap anak ini, karena nggak mungkin dong Ibu biarkan begitu saja gitu. Ya, yang sudah saya lakukan sudah ini Pak, karena saya hilang gitu ya kan, Iya. tidak hadir. Saya baru menyampaikan pada wali kelas, Terus Ibu ya, wali tadi kelas, wali kelasnya saya ceritakan ini seperti ini dan itu perubahan sikap gitu Iya. ya Pak. Nah saya harap itu kan wali kelasnya menyampaikan ke guru BK. ya, Nanti guru BK itu baru dipanggil. Kalau sudah dipanggil guru BK kan nanti ada penanganan lebih lanjut, Pak. nanti baru Ibu baru sampai ke wali kelas atau Wali kelas. ada yang lain yang sudah Ibu lakukan untuk bertemu dengan anak-anak? Bertemu belum Pak, belum bertemu. Nanti ya saya tetap cari info, cari kabar dari kawan-kawannya. Kemudian itu dia bergaul sama siapa, kan satu lucu dulu baru saya ke wali kelas. Jadi dengan wali kelas tadi sudah berhasil atau belum Bu? Dengan wali kelas itu wali kelasnya sudah memanggil, itu kan sudah melakukan pemanggilan gitu kan Pak. Jadi masih dipantau dengan wali kelas juga. Jadi untuk kelas kelasnya kok saya masuk dia tentang Yang tadi itu sudah dilaksanakan belum? sudah Pak. Dilaksanakan, berarti anaknya belum datang juga ya? Ya. Ini sudah dipanggil, sudah ini. Jadi ini agar anak kita ini kan tadi tinggal sama wali kelas nih, udah, sama kawan-kawannya juga udah ditanyain mana gitu. Apa rencana aksi yang akan Ibu lakukan lagi setelah untuk menghadapi permasalahan ini? Jadi wali kelas sudah manggil ya Pak ya. Maksud saya harus mencari siswanya. Ya. Cara pembatasan personal dengan siswa tersebut gitu kan. Kalau misalkan saya sudah keluar lagi baru saya ke BK. Kita itu ya, berarti rencana aksi yang akan Ibu lakukan berarti mencari anak ini, Ya, saya menjumpai, saya cari menjumpai yang langsung. melalui perantara wali kelas Pak. Oh, ini mengalami perantara mungkin ada permasalahan apa gitu ya Bu ya. Jadi tidak melalui wali kelas tapi tidak berhasil, anak masih 3 kali pertemuan nih nggak masuk begitu ya. Jadi ini tadi aksi yang akan dilakukan adalah memanggil Ya, manggil siswanya secara langsung. Jadi sudah melalui kawannya sudah Ya, berhasil, wali kelasnya juga sudah berhasil. Jadi sekarang ke apa langsung ya Bu ya. Ya, secara langsung. Jadi komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Komitmennya saya jumpai siswa, saya ingatkan kesepakatan kelas, kemudian membuat komitmen. Biasanya itu ada surat pernyataan Pak, di atas kertas siswa itu tidak akan melakukan hal tersebut. Baik Bu, jadi komitmennya itu ya Bu ya. Kapan dilaksanakan? Secepatnya ini Pak, karena sudah 3 ya kan Pak, Sudah nanti 3. berlarut. Ini saya secepatnya dalam beberapa hari ini saya akan melakukan tindakan. Iya, tinggal kelas ya Bu ya. Iya Pak. Iya. Jadi nanti nih nyari anak nih, dukungan apa nih yang Ibu perlukan? Yang dukungan saya perlukan itu ya kolaborasi ya Pak antara teman sekelasnya. Iya. Kalau saya cari di informasi lah, teman sekelasnya bisa memberikan informasi kepada saya. Kemudian wali kelas gitu, kemudian dari guru kita. Oh iya, dari BK lebih baik Bu ya. Jadi yang membantu nantinya itu tadi ada BK, ada wali kelas ya Bu ya, kemudian ada teman-temannya Teman sekelas. juga. Jadi ada
Ibu dari yang sudah kita laksanakan nih. Bagaimana perasaan Ibu pada coaching kita kali ini? Dari hasil percakapan kita ini Pak, saya sudah menemukan solusi gitu kan. Selama ini kan saya masih menunggu gitu kan. Saya masih berharap semuanya berubah sendiri, ternyata tidak berubah. Jadi dari percakapan tadi saya menemukan solusi baru atas tindakan komitmen aksi saya selanjutnya. Oke Bu, nih saya penasaran nih kedepannya nanti kita ketemu lagi ya Bu ya. Iya Pak. Jadi kita ketemu lagi, saya mau nanya nih hasil dari pencarian Ibu tadi. Iya. Jadi mana kira-kira pencariannya, kemudian anaknya masuk lagi atau tidak, dengan rencana yang Ibu lakukan semoga bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Baik dengan lingkungannya, baik mungkin dengan lain-lain seperti itu. Jadi cukup sekian dulu ya Bu ya coaching kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Saya ucapkan Terima kasih banyak Pak Mulki atas waktunya. Ya pamit ya Pak. halo Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Pak Mulki, Ya, Bu. tadi saya sudah mengamati coaching yang Bapak lakukan. Dan saya sudah mencatat poin-poinnya sesuai dengan rubrik penilaian saya. Tapi sebelum saya bacakan, saya ingin bertanya nih sama Pak Mulki, apa saja yang sudah Pak Mulki lakukan pada saat coaching? Yang sudah saya lakukan itu Bu, yang pertama tadi kan saya sudah memberikan pertanyaan berbobot nih Bu, Ya. sehingga coach saya sudah dapat memberikan solusi. Ya. Kemudian tadi saya sudah melaksanakan juga coachingnya sesuai dengan Kilo Tirta. Itu tadi saya pertama menanyakan tujuan, kemudian saya identifikasi permasalahannya, kemudian saya tanya tanggung jawabnya apa, kemudian saya tanya reaksinya apa, tanggung jawabnya saya tanya juga Bu. Kemudian saya sudah mengamati juga jawaban apa namanya pertanyaan itu yang saya berikan itu sudah sesuai dengan jawaban yang saya inginkan. Oke, Pak. Yang kedua pertanyaan saya Bapak, apakah indikator dan pencapaian pengembangan yang diinginkan sudah tercapai? Sudah Bu, tadi karena saya kan mengembangkan pertanyaan berbobot nih. Ya. Jadi tadi dengan pertanyaan berbobot tadi sudah coaching saya tadi sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya pilih, yang permasalahan yang dia alami. Berarti sudah tercapai lah ya Pak Mulki ya. Pertanyaan saya yang terakhir, jadi di sini saya akan menyampaikan penilaian saya terhadap apa yang telah saya observasi ya Pak Mulki ya. Silakan Bu. Jadi dari pengamatan saya tadi, memang saya sudah melihat Pak Mulki itu sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur cerita. Ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, pengaruh-pengaruhnya, sebab akibatnya, rencana aksinya, dan tanggung jawab dari coaching tersebutnya Pak Mulki ya. Dan saya juga sudah melihat Pak Mulki memberikan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan aktif, dan kehadiran penuh terhadap coachingnya, sehingga coaching nampak oleh saya merasa nyaman dalam memaparkan apa yang dia rasakan, dan dengan pertanyaan berbobot itu nampak kalau coaching terlihat aktif dan dapat menemukan solusi lah dari masalah tersebut ya Pak Mulki ya. Menurut saya itu udah mantap lah Bapak sebagai coach. Terima kasih. Dan selanjutnya kompetensi yang Bapak kembangkan itu sudah berhasil Bapak lakukan. Yang pertama Bapak kan ingin mengembangkan kompetensinya mendengarkan aktif. Sudah saya lihat Bapak sudah mendengarkan dengan aktif, dan Bapak juga ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Itu
saya juga melihat Bapak sudah memberikan pertanyaan. Dan pencapaian dari kompetensi yang ingin Bapak capai terhadap topik tersebut sudah tercapai. Kompetensi lagi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan untuk selanjutnya? Ya, selanjutnya Bu, saya akan mengembangkan kehadiran penuh Bu. Karena kehadiran penuh ini kadang kita dalam bertanya itu mungkin ada sesuatu yang entah kita kemana pemikirannya gitu, nanti mengakibatkan fokusnya hilang Bu. Jadi kedepannya harapan saya itu saya mau mengembangkan kehadiran penuh Bu kedepannya. Ya memang untuk kita berkonsentrasi menghadapi apalagi orang istilahnya curhatlah kepada kita ya Pak ya, mencari solusi itu memang membutuhkan kehadiran penuh. Semoga dengan apa yang Bapak niatkan, Bapak harapkan nanti berkembang sesuai dengan yang Bapak. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih ya Pak Mulki. Iya Bu.